Karya seni rupa dua dimensi. Topik yang akan dibahas adalah yang pertama definisi karya seni rupa dua dimensi, dan yang kedua unsur seni rupa dua dimensi, dan ketiga prinsip karya seni rupa dua dimensi, yang keempat bahan dan alat seni rupa dua dimensi, dan yang terakhir teknik seni rupa dua dimensi. Definisi karya seni rupa dua dimensi. Seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki batas dua sisi, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Seni rupa dua dimensi tidak memiliki ruang karena tidak memiliki ketebalan atau ketinggian. Unsur karya seni rupa dua dimensi ada 8, yaitu titik atau bintik, garis, bidang, bentuk, tekstur, ruang, warna, dan gelap terang. Berikut ini penjelasan beberapa unsur karya seni rupa dua dimensi. Yang pertama adalah titik atau bintik. Titik menjadi unsur seni rupa yang paling pertama. Titik menjadi wujud dari ide-ide atau gagasan yang akan melahirkan garis, bentuk, atau bidang. Teknik lukisan yang menggunakan kombinasi berbagai variasi ukuran dan warna titik disebut dengan pointillisme. Yang kedua, garis. Garis merupakan elemen dasar dalam seni rupa yang mengandung arti lebih dari sekedar goresan, karena garis dengan iramanya dapat menimbulkan suatu kesan simbolik pada pengamatnya. Yang ketiga, bidang. Bidang merupakan unsur seni rupa yang dihasilkan dengan menggabungkan beberapa garis sampai membentuk beberapa sisi. Yang keempat, bentuk. Bentuk merupakan wujud yang terdapat di alam dan terlihat nyata. Bentuk merupakan unsur-unsur seni rupa yang dapat digunakan untuk mengontrol cara seniman memandang komposisi. Misalnya, segitiga dapat membantu menarik mata ke titik tertentu, sedangkan lingkaran mewakili kontinuitas. Yang kelima, tekstur. Tekstur adalah digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana sebenarnya unsur seni rupa menjadi karya 3 dimensi terasa ketika disentuh. Dalam karya 2 dimensi seperti lukisan, ini mungkin merujuk pada rasa visual sebuah karya. Yang keenam, ruang. Ruang merupakan unsur seni rupa dari kumpulan dimensi yang terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki 2 sifat. Ruang bersifat semu atau tidak nyata apabila dalam seni rupa 2 dimensi, contohnya ruangan yang terkesan dari seni rupa. Dan yang terakhir, gelap terang. Unsur gelap terang adalah efek pencahayaan yang diberikan pada karya seni rupa. Unsur gelap terang paling sering dijumpai ketika menggambar. Pencahayaan yang dimaksud adalah bayangan, sisi gelap, dan sisi terang atau sisi yang terkena cahaya. Biasanya tergantung pada arah datangnya cahaya. Prinsip seni rupa 2 dimensi paling sedikit ada 8, yaitu kesatuan, keselarasan, penekanan, irama, gradasi, proporsi, komposisi, dan keseimbangan. Berikut ini penjelasan tentang prinsip seni rupa 2 dimensi. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan adalah prinsip yang mendukung unsur-unsur seni rupa agar berpadu satu sama lain sehingga saling membangun komposisi yang menarik dan indah. Kesatuan menjadikan karya seni bernilai estetis. Yang kedua, keselarasan. Keselarasan adalah suatu kesatuan unsur karya seni rupa dikatakan indah dan memiliki nilai estetis bila berpadu dan selaras. Keselarasan atau harmoni adalah relasi kedekatan unsur-unsur yang berbeda seperti bentuk, pencahayaan, dan warna untuk menciptakan keindahan. Yang ketiga, penekanan. Penekanan adalah prinsip yang mendasari perbedaan dari 2 unsur karya seni yang berlawanan dan saling berdekatan. Penekanan akan membuat sebuah karya seni tidak monoton dengan memberikan perbedaan yang mencolok pada bentuk, warna, dan ukuran. Sebuah karya seni akan terlihat lebih menarik. Yang keempat, irama. Irama merupakan prinsip yang mendasari pengulangan unsur seni rupa secara teratur. Pengulangan dapat berupa garis, bentuk, atau variasi warna. Repetisi yang diterapkan secara bervariasi pada karya seni akan menghasilkan irama harmoni yang dapat meningkatkan nilai estetika. Yang kelima, gradiasi. Gradiasi adalah prinsip seni rupa yang berkaitan dengan susunan warna yang berdasar pada tingkatan tertentu. Yang keenam, proporsi. Proporsi adalah prinsip yang berkaitan dengan keteraturan serta penyesuaian wujud karya seni. Yang ketujuh, komposisi. Komposisi adalah prinsip yang berkaitan dengan pengaturan dari unsur seni rupa 2 dimensi sehingga menjadi serasi dan nampak menarik. Dan yang terakhir, keseimbangan. Keseimbangan adalah prinsip yang berkaitan dengan kesan pada susunan dari unsur seni rupa 2 dimensi yang seimbang.
Selanjutnya, bahan seni rupa dua dimensi. Bahan untuk berkarya seni rupa dapat dikategorikan menjadi bahan alami dan bahan sintesis berdasarkan sumber bahan dan proses pengolahannya. Bahan alami yaitu bahan yang dasarnya berasal dari alam, sedangkan bahan sintesis melalui pengolahan atau melalui fabrikasi. Berdasarkan sifat materialnya, bahan dikategorikan ke dalam bahan kertas, bahan lunak, cair, dan padat. Selanjutnya, secara umum berikut ini ada 10 alat yang sering digunakan untuk menghasilkan suatu karya, yaitu pensil, pensil warna, kontek, krayon, pena, cat air dan cat minyak, kanvas, kuas, palet, dan komputer. Topik yang terakhir adalah teknik seni rupa dua dimensi. Berikut ini penjelasan beberapa teknik seni rupa dua dimensi. Yang pertama, teknik akuarel. Teknik akuarel merupakan teknik yang digunakan baik dalam menggambar maupun melukis dengan sapuan dan paduan warna yang tipis, transparan, dan tembus pandang. Yang kedua, teknik plakat. Teknik plakat merupakan teknik yang digunakan dalam melukis yang bertolak belakang dengan teknik akuarel, di mana teknik plakat menggunakan sapuan dari paduan warna yang tebal atau menutup latar belakang objeknya. Yang ketiga, teknik goresan ekspresif. Teknik goresan ekspresif merupakan teknik dalam melukis yang terkesan bebas karena pembuatannya bisa menggunakan alat berupa jari, tangan, kuas, ataupun objek lainnya yang dianggap menarik oleh senimannya. Yang keempat, teknik mozaik. Teknik mozaik atau timbul merupakan pembuatan karya seni rupa yang menggunakan material atau bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk potongan kemudian disusun dengan cara ditempelkan pada bidang datar menggunakan lem. Mozaik pada umumnya masih dianggap seni lukis karena sifatnya yang dua dimensi dan masih dibantu dengan gambar pada proses pembuatan polanya. Yang kelima, teknik transparan. Teknik transparan ialah teknik untuk melukis seni rupa menggambar dengan cat air. Sapuan warna dalam kanvas untuk melukis harus tipis supaya hasilnya tampak seperti transparan. Yang keenam, teknik kolase. Teknik kolase adalah teknik yang akan memberikan hasil lukisan abstrak atau reels karena terbuat dari potongan-potongan kertas yang ditempel dengan menggunakan lem. Yang ketujuh, teknik merekat, menggunting, dan menempel. Teknik seni rupa ini merupakan proses manipulasi lembaran kertas yang akan menjadi suatu bentuk tiga dimensi. Yang kedelapan, teknik linear. Teknik linear adalah teknik untuk menggambarkan objek menggunakan pola garis dari pensil atau pena. Yang kesembilan, teknik blok. Teknik blok adalah teknik yang digunakan untuk menutupi objek lukis dengan menggunakan satu warna yang sama di atas gambar. Yang ke-10, teknik arsir. Teknik arsir adalah teknik untuk menutupi objek lukis dengan membuat garis sejajar atau garis menyilang dalam sebuah kanvas menggunakan pensil atau pena. Yang ke-11, teknik dusel. Teknik dusel adalah teknik untuk membuat gelap terang pada objek lukis dengan goresan-goresan miring yang dibuat dengan pensil. Dan yang terakhir adalah teknik tilis. Teknik pointilis adalah teknik untuk menghitamkan objek lukisan dengan beberapa titik dalam sebuah gambar.